Naku kemudian melihat sari yang cantik pada sebuah manekin. Naku melihatnya, seorang pelayan menegurnya untuk tidak memegang sari tersebut. Naku yang ketakutan melepas pegangannya. Duta pun menatap tajam pelayan tersebut. Duta lalu menghampiri Naku. Pelayan tadi diberitahu temannya bahwa Naku datang bersama Duta dan pelayan tersebut meminta maaf pada Duta. Duta bertanya pada Naku mengenai sari tadi dan menyuruh Naku mencoba kerudung sari tersebut. Naku mencobanya dan Duta memujinya dan membelikannya untuk Naku sebagai hadiah karena Naku sudah memberinya saran untuk hadiah Supriya. Naku pun merasa senang. Baji kembali ke rumah lalu menelpon seseorang. Setji muncul sambil mempraktekkan jurus karatenya. Baji kemudian bertanya padanya dan Setji berkata bahwa dirinya tengah mempelajari karate. Baji kemudian menyuruh Setji menjadi penjaga Supriya tapi dengan syarat dia harus membuka kepalan tangannya. Setji pun mencobanya dengan sekuat tenaga tapi tidak berhasil. Setji pun menggigit tangan Baji. Baji terkejut dan tertawa lalu menyuruh Setji pergi. Supriya sedang dipakaikan mehendi di seluruh telapak tangannya oleh sahib dan putri-putrinya. Duta kemudian datang membawa kotak perhiasannya lalu meletakkannya di hadapan Supriya dan beranjak pergi. Kala membuka kotak tersebut dan memuji keindahan gelang berlian hadiah Duta. Naku masuk ke kamarnya sambil menenteng tas belanjaannya. Naku lalu duduk di meja riasnya dan membersihkan wajahnya. Naku kemudian memakai kerudung yang dibelikan Duta tadi dan Naku kembali menghayalkan Duta yang memakaikan kerudung tersebut. Mbak Adi masuk ke dalam kamar dan terkejut melihat Naku. Mbak Adi dengan geram menutup pintu dan mendamprat Naku. Naku terus tenggelam dalam impiannya. Mbak Adi pun dengan kesal merebut kerudung tersebut dan mencampakkannya ke lantai lalu kembali memarahi Naku dan memintanya kembali ke dunia nyata. Mbak Adi kemudian keluar kamar. Naku dengan gontai melangkah ke dapur tanpa menyadari dia belum memakai bubuk hitamnya dan terkejut mendengar suara langkah seseorang. Kala dan Lila menuju dapur sambil memanggil Naku. Naku menjadi panik karena belum memakai bubuk hitamnya. Kala dan Lila memesan air dan es pada Naku. Naku tidak berani menghadapkan wajah pada mereka dan ini membuat Kala serta Lila menjadi curiga. Kala kembali memanggil Naku agar menghadap ke arahnya tapi Naku tetap diam. Kala dan Lila pun mendekatinya dan membalikkan badannya. Mereka tertawa melihat wajah Naku yang tertutupi pemerah muka. Mereka pun mengolok-mengolok Naku. Orang tua Supriya datang ke pesta pertunangan dan menyapa sahib serta Duta. Supriya senang melihat kedua orang tuanya dan bergerak menghampirinya lalu memeluk ibunya. Seorang lelaki, Raffi, datang dan mencari Supriya. Supriya terkejut melihatnya. Baji lalu mendekati Raffi dan berbicara dengannya lalu mengajak masuk. Duta dan Supriya didudukkan bersama. Naku muncul membawakan nampan pemujaan. Kala kemudian memberikan hadiah pada Supriya dan mengambil nampan dari tangan Naku lalu melakukan tolak pada Supriya dan Duta. Raffi menyaksikan semuanya dengan geram. Tiba saatnya untuk tukar cincin, Ibu Supriya lalu memberikan kotak cincin pertunangan pada Supriya. Supriya merasa tidak nyaman dengan tukar cincin ini dan melihat cincinnya dengan ragu-ragu. Supriya masih ragu untuk memakaikan cincin tersebut pada Duta tapi sang ibu memintanya. Supriya terpaksa mengambil cincin tersebut dan menyematkannya di jari Duta. Semua undangan pun bertepuk tangan dengan meriah. Saat giliran Duta yang akan menyematkannya di jari Supriya, dia hanya terdiam. Ibu Supriya menyuruh Supriya mengulurkan jemarinya pada Duta. Supriya mengulurkannya dan Duta menyematkan cincin tersebut. Para tamu undangan kembali bertepuk tangan dengan meriah sementara Kala menunggu waktunya dengan tidak sabar. Duta memeluk sahib kemudian meminta berkat pada calon mertuanya. Lila menghampiri Supriya dan mengucap selamat. Raffi mendekat memberikan minuman untuk Supriya tapi Lila merebutnya dan menegur Raffi karena menyebut nama Supriya tanpa embel-embel nyonya. Lila juga menghinanya sebagai seorang pelayan. Supriya merasa geram mendengar ucapan Lila. Duta sibuk menerima ucapan selamat dari para tamu. Baji lalu memanggil Raffi dan memperkenalkannya pada Duta sebagai pengawal pribadi Supriya. Mereka berdua pun saling berjabat tangan. Raffi kemudian melihat Supriya yang mulai pusing dan tiba-tiba hendak pingsan. Raffi dengan sigap berlari ke arah Supriya dan menopang tubuhnya yang aduhai. Duta menatap tajam pada Raffi. Sudarsan berkomentar sinis dan Kala memandangi Raffi dengan penuh curiga. Raffi kemudian membopong Supriya dan beramai-beramai mereka membawa Supriya ke kamarnya. Ibu Supriya terlihat begitu khawatir dan berusaha menyadarkan Supriya. Ai Sahib menyuruh Naku mengambilkan air gula dan menyuruh Baji memanggil dokter. Baji kemudian mengajak Raffi bersamanya.
Baji memberi perintah pada Raffi untuk tetap waspada dengan sekitar dan Baji juga memuji kesigapan Raffi yang menopang Supriya tepat waktu, lalu Baji menelpon dokter. Kala dan adik-adiknya membicarakan Supriya yang tidak terlihat senang dengan pertunangannya dan mereka membuat Duta mendengar pembicaraan mereka. Duta kemudian beranjak pergi keluar kamar. Baji membawa dokter masuk dan dia melihat Duta tengah menyendiri dengan pikiran kalut. Duta kembali terngiang-terngiang percakapan saudara-saudaranya dan merasa kesal. Dokter memeriksa Supriya yang mulai tersadar kemudian dokter memberi penjelasan pada mereka semua bahwa hal ini biasa terjadi pada seorang gadis menjelang pernikahannya. Dokter menyarankan agar mereka semua membiarkan Supriya sendiri dalam keadaan jendela terbuka agar dia mendapat udara segar. Duta kembali memasuki kamar dan mengatakan ingin berbicara berdua dengan Supriya. Dokter kemudian berpamitan. Kishore mengajak Kala keluar kamar, Kala keluar diikuti adik-adiknya. Sahib lalu berbicara pada Duta dan beranjak pergi diikuti Nakku. Duta berbicara pada Raffi agar menunggu di luar dan Raffi pun keluar kamar dengan berat hati. Duta menutup pintu kemudian berbicara dengan Supriya. Duta menginterogasi Supriya mengenai apa yang tengah ditakutkannya. Kala sendiri berada di kamar dan berpesta dengan minum-minuman bersama kedua adiknya sambil membahas insiden tadi dan berkata, bahwa kini pernikahan tidak akan pernah terjadi karena Supriya tidak ingin menikah dan Duta tidak akan bisa memenangkan hati Supriya. Lila sedikit menyindir Kala dan Kala membalas menyindirnya dengan mengatakan bahwa dia tidak mempunyai otak untuk berpikir. Lila emosi dan mengolok Kala, Kala berbalik dan menyuruh Lila agar menjaga ucapannya saat berbicara dengannya. Lila pun terlihat agak takut melihat reaksi Kala. Rups mencairkan ketegangan di antara mereka. Kala lalu berpesan agar mereka mengawasi gerak-gerik semua orang. Raffi mencoba mencuri dengar apa yang sedang dibicarakan Duta dan Supriya. Duta sedang bertanya pada Supriya apa ada sesuatu yang salah dan apa yang tengah dipikirkannya. Duta meminta Supriya menjawabnya agar bisa dicari jalan keluarnya. Supriya pun terlihat hendak mengatakan yang sebenarnya. Sementara Ganpat dan keluarganya tengah menikmati makan malam kecuali Nakku yang hanya melamun sambil menatap keluar jendela. Setji dan Ganpat memuji makan malam di pesta dan mereka membicarakan hidangan untuk resepsi pernikahan nanti. Duta masih di kamar Supriya dan dia terlihat marah karena Supriya hanya menangis dan menangis. Duta pun melempar bantal dan membuat lampu meja terjatuh hingga membuat Supriya ketakutan. Duta kemudian beranjak keluar kamar dan Raffi menatapnya dengan geram. Raffi kemudian masuk ke kamar Supriya dan menutup pintunya. Dia melihat Supriya yang masih menangis dan menjadi marah melihat lampu meja yang hancur berantakan. Ganpat mengatakan bahwa Supriya mungkin tidak ingin menikah dengan Duta dan dia terpaksa menerima pernikahan tersebut. Ganpat membandingkan Duta pada Mor dan berkata bahwa seperti Mor ketika Duta menyukai seseorang maka Duta yang berhak memutuskan untuk menikah dengan gadis tersebut, dengan atau tanpa persetujuan pengantin wanitanya. Nakku yang membela Duta menjadi marah pada Ganpat dan dia beranjak pergi sambil berkata bahwa dirinya ada pekerjaan lain. Nakku keluar kamar dan memikirkan ucapan ayahnya. Dia menatap kamar Duta lalu bergerak naik ke lantai atas untuk berbicara dengan Duta. Baji melihat Nakku dan memintanya untuk pergi serta kembali besok pagi jika ingin berbicara dengan Duta. Setelah itu Nakku beranjak pergi dan duduk diam di teras hingga tertidur. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.